Jauh-jauh hari sebelum saat ini, sebelum tanah ini dikalungi oleh rantai besi, di mana saat itu tidak ada kereta tanpa kuda, tidak ada perahu yang mengarungi langit yang tinggi. Di tanah yang makmur dan subur ini, yang dijanjikan akan kejayaannya, konon tanah ini, tanah Jawa, pernah berguncang besar karena sebuah pertemuan antara seorang ulama dan pemomong ksatria Jawa. Pada saat itu, Pulau Jawa masih disejukkan oleh rimbun rendangnya pepohonan yang belum terjamah akan tangan-tangan manusia yang serakah oleh kekuasaan dan harta yang melimpah. Hutan masih dikuasai oleh makhluk halus, makhluk yang tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Konon, ada seorang ulama besar, ulama yang menjadi pembebas tanah Jawa dari kekuasaan para makhluk halus itu, yang haus akan darah dan rasa serakah, yang menghalangi orang-orang dalam berdakwah. Karena hal itu mengusik ketenangan mereka, para makhluk halus. Dan akhirnya dayang gaib Pulau Jawa pun terbangun. Kisah itu bermula pada saat masa kerajaan Turki Utsmaniyah, atau pada saat itu lebih dikenal dengan kerajaan Rum, di mana rajanya Sultan Muhammad I yang memerintah pada saat itu mendatangkan sebuah kelihatan di mimpinya untuk menyebarkan agama Islam di tanah itu, tanah Jawa. Beliau pun sedang memerintahkan untuk mengumpulkan para ulama-ulama besar pada saat itu untuk diberangkatkan ke Pulau Jawa. Ulama yang diberangkatkan sejumlah 9 orang dengan memiliki keahlian di bidang masing-masing yang tentunya berbeda-beda. Karena dalam misinya mereka tidak hanya berdakwah menyebarkan agama, tetapi juga mengajarkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki saat itu untuk membangun sebuah peradaban. Namun kegagalan demi kegagalan terjadi dalam misi yang diperintahkan Sultan itu. Banyak yang dikorbankan, harta, tenaga, bahkan nyawa ulama itu yang hilang dalam misi. Sangat tragis memang. Kegagalan-kegagalan itu diyakini bersumber dari para penghuni yang menaungi Pulau Jawa yang terlebih dahulu, baik para golongan yang terlihat maupun tidak terlihat. Mendengar hal tersebut, sang sultan pun geram dan mengutus seseorang ulama untuk menetralisir sumber kegagalan-kegagalan itu. Ulama itu bernama Syekh Subakir, yang akhirnya dia melakukan sebuah penumbalan benda pada 3 titik di Pulau Jawa sebagai penghalau kekuatan buruk. 3 titik itu berada pada sisi barat Jukulon, timur di hutan Purwo, dan di tengah pada Gunung Tidar. Benda penumbalan itu pun mengeluarkan hawa yang sangatlah panas bagi para makhluk halus. Akibatnya banyak dari bangsa mereka sirna, tetapi ada pun yang selamat. Tapi mereka tidak berani mendekat dan terus menjauh ke lautan. Akibat dari penumbalan itu pun membuat sang penjaga Pulau Jawa yang sudah ribuan tahun bertapa, yang dijuluki Sabdo Palon, itu pun terusik dan membuatnya keluar dari persemayamannya untuk bertemu siapakah yang berani mengusiknya. Akhirnya mereka pun bertemu. Mereka beradu kekuatan spiritual dan membuat Jawa berguncang akibat kekuatan itu. Cuaca yang tadinya cerah berangsur-angsur berubah, badai berhembus, kilat menyambar, gunung-gunung mulai bergemuruh dan membuat kekacauan di dunia. Setelah 40 hari 40 malam mereka terus kekuatan, mereka pun menghentikan perkelahian itu.
karena mereka memiliki kekuatan yang seimbang. Kemudian mereka pun melanjutkannya dengan percakapan panjang. Percakapan itu mengisyaratkan alasan kedatangan Syekh Subakir dan penumbalannya, agama yang akan disebarkannya. Akhir dari percakapan itu pun menghasilkan sebuah kesepakatan. Islam boleh disebarkan di tanah Jawa, tetapi dengan syarat. Pertama, penyebaran agama Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan, apalagi dengan jalan peperangan. Kedua, akulturasi antara Islam dan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadatan. Ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa, tapi raja pertama haruslah campuran antara Islam dan juga Hindu. Keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang Arab-Araban, sebagaimana padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Dari cerita tersebut dapat kita temui sebuah hal yang menarik, di mana selalu terdapat jalan yang lebih baik dalam menyelesaikan suatu pertikaian. Yang dapat kita jumpai pada cerita itu saat terjadi perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan setelah pertarungannya Sabdo Palon dan Syekh Subakir yang membawa bencana. Selain itu, kita juga belajar bahwa sebagai orang Indonesia, orang Jawa, Maluku, Sulawesi, kita jangan sampai lupa akan budaya kita, budaya Indonesia, budaya dari daerah-daerah kita.